Ya, yang saya banggakan, jumpa lagi dengan kelas teori pembangunan. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk membicarakan lagi satu tokoh yang akan melengkapi tokoh yang sudah-sudah. Tokoh yang aliran pembangunannya adalah dependensia, Andre Gunder Frank yang sudah kita bicarakan. Sekarang akan saya tambahkan satu tokoh lagi selain si Andre Gunder Frank, ya. Jadi pengikut aliran pembangunan dependensia itu nanti akan ada beberapa yang akan kita sampaikan dan kita ulas bersama. Nah, tokoh yang sekarang ini adalah seorang tokoh ahli sosiologi dan dia adalah politikus asal Brasilia. Tidak lain adalah Fernando Henrique Cardoso atau sering dikenal dengan sebutan Cardoso. Ya, tadi kita sudah ketahui Ferdinand Henrique Cardoso ini adalah seorang politikus. Nah, karena dia adalah politikus, maka dia pernah menjabat sebagai presiden di Brazil. Itu terjadi pada tahun 1995 sampai 2002. Nah, Cardoso ini dikenal dengan teorinya tentang ketergantungan atau dependensi teori, teori ketergantungan. Khususnya versi baru ya, yang lebih realistis dibandingkan dengan utopia yang diberikan oleh Andre Gunder Frank. Nah, Cardoso ini lebih realistis ya dibanding eh, Andre Gunder Frank. Nah, inti daripada pemikiran apa Cardoso ini perbedaannya dengan Andre Gunder Frank itu kalau Andre Gunder Frank kan orangnya sangat pesimis ya. Tetapi Cardoso yang realistis itu menganggap bahwa negara berkembang itu memang betul tergantung pada negara maju. Betul itu, bahwa negara berkembang itu memang tergantung pada negara maju. Tetapi menurut Cardoso, ketergantungan itu bisa dikelola supaya tetap ada pembangunan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada semacam jalan tengah yang lebih realistis, tidak terlalu ekstrim, pesimis seperti Andre Gunder Frank, tapi Ferdinand Hendrik Cardoso ini lebih lebih realistis. Ada jalan lain. Memang diakui bahwa negara berkembang itu tergantung kepada negara-negara maju. Namun jika ini dikelola, maka ketergantungan itu akan bisa memungkinkan tetap adanya pembangunan pada negara tersebut. Nah, kalau dalam istilah kunci dari Cardoso itu dia menyatakan statementnya bahwa ketergantungan terintegrasi. Nah, atau kalau dikenal dalam istilah asingnya itu associate independent development, kira-kira seperti itu ya. Jadi pembangunan ketergantungan yang terasosiasi, terintegrasi ya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa negara berkembang itu bisa kok tetap bertumbuh nih, walaupun tergantung pada negara maju. Nah, asalkan mereka, maksudnya negara-negara berkembang itu cermat, pintar ya, smart gitu ya, mengelola hubungan di dalam ketergantungan tersebut. Nah, menurut Cardoso, negara berkembang itu tidak harus
sepenuhnya memutuskan hubungan dengan negara maju seperti yang disarankan oleh si Andre Gunder Frank. Nah, jadi negara berkembang itu menurut Cardoso tidak harus sepenuhnya memutuskan hubungan dengan negara maju. Justru kalau pintar eh, bisa negara berkembang itu menegosiasikan ya, bernegosiasi dengan cara misalnya negara berkembang bisa menarik investasi asing dengan cara misalnya mengembangkan industri dengan cara menciptakan pembangunan dari hasil dari negosiasi tadi itu. Nah, tetapi tetap harus hati-hati ya. Karena ketergantungan semacam itu pasti membawa risiko seperti yang dikhawatirkan Andre Gunder Frank itu. Menurut Cardoso, harus hati-hati karena ketergantungan itu pasti membawa risiko. Kalau terlalu menyerahkan kontrol atau kendali sepenuhnya kepada negara maju asing, ya, maka negara berkembang yang niat awalnya itu ingin bangun itu bisa terperangkap, bisa terjebak. Ada trap di sana ya. Jadi hanya sekedar uh, apa itu uh, apa itu bahan mentah, hanya menjadi produsen bahan mentah itu. Jadi semacam ekstraktif industri gitu misalnya. Hanya dieksploitasi bahan-bahan mentahnya saja. Nah, itu yang harus diwaspadai secara hati-hati karena menurut Cardoso ketergantungan itu risikonya adalah bisa terjebak. Nah, jika negara berkembang itu menyerahkan sepenuhnya kendali atau kontrol kepada asing atau negara maju itu. Kita bisa mengambil contoh misalnya Brazil ya, Brazil sendiri tempatnya si Cardoso. Brazil pada tahun 1960 sampai dua dasawarsa sampai 1980. Brazil itu membuka diri untuk investasi asing, terutama di sektor otomotif ya, kemudian otomotif, lalu baja, lalu energi. Nah, jadi karena dia adalah penghasil minyak, kemudian dia ada industri baja, kemudian otomotif. Itu pada tahun-tahun itu Brasil membuka dirinya untuk investasi asing bergerak di bidang tiga sektor itu, otomotif, baja, dan energi. Nah, sejak itu banyak perusahaan asing yang masuk ke Brasil. Dari Amerika Serikat misalnya Ford masuk ke sana. Dari Jerman itu Volkswagen juga masuk. Nah, dengan investasi asing ini, nampaknya Brazil itu berhasil membangun sektor industrinya dan Brazil itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bahkan dia dikenal sebagai the miracle of Brazilian gitu ya. Jadi Brazilian miracle itu keajaiban Brazil itu. Ya, karena pertumbuhan ekonomi sangat tinggi dengan adanya investasi asing di berbagai sektor industri itu. Nah, tetapi Cardoso itu mengingatkan ya, Cardoso itu agar kita itu prudent ya. Cardoso mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut itu membuat Brazil itu semakin tergantung pada modal asing dan teknologi luar negeri. Nah, apakah hanya Brazil? Tidak. Lagi-lagi saya akan menyebut contoh Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini juga melakukan hal yang serupa. Dia menarik investasi asing. Tetapi bedanya, pemerintah Korea Selatan yang kita kenal sangat ketat, ya, sangat tangan besi itu ya. Pemerintah mereka itu mengatur dengan ketat arah investasi. Jadi
kontrol kendali atas investasi bangunan itu tidak diserahkan sepenuhnya pada si investor asing itu, tapi pemerintah terlibat mengatur, mengendalikan dengan sangat ketat arah investasi. Dengan cara apa? Pemerintah Korea Selatan itu memaksa harus ada alih atau transfer teknologi. Pemerintah Korea Selatan juga memaksa ada perlindungan atau proteksi industri lokal. Artinya, meskipun investasi asing itu diundang masuk, tetapi pemerintah Korea Selatan tetap mengatur secara ketat arah investasi agar industri dalam negeri, industri lokal tidak terganggu, tetap memperoleh proteksi. Dan ada perjanjian yang memaksa investor asing itu untuk melakukan alih teknologi, transfer teknologi kepada putra-putra dari Korea Selatan. Hasilnya apa? Tentu saja Korea Selatan naik kelas. Yang tadinya negara miskin, compang-camping akhirnya naik kelas menjadi negara industri yang maju. Nah, ini sesuai dengan ajaran Cardoso bahwa ketergantungan bisa digunakan untuk mendorong pembangunan asalkan dikelola dengan cerdas. Nah, kenapa? Karena ketergantungan itu menurut si Cardoso, dia menyatakan bahwa negara berkembang itu tetap bergantung pada modal, tidak bisa tidak. Kenapa? Karena dalam kondisi baru merdeka, masih miskin, belum punya modal dasar pembangunan apapun, negara miskin, negara berkembang pastilah bergantung pada modal satu. Negara berkembang pastilah tergantung pada teknologi. Dan negara berkembang juga pastilah tergantung pada pasar negara maju. Nah, ini dalam soal ketergantungan. Itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Nah, dalam soal pembangunan, Cardoso mengajarkan kepada kita bahwa pembangunan itu tetap mungkin walaupun dalam kondisi ketergantungan. Jadi kondisinya tadi itu yang tidak berdaya, suatu keniscayaan bahwa negara berkembang itu pasti tergantung. Tetapi tidak bisa tidak, pembangunan harus tetap ada. Harus tetap memungkinkan adanya pembangunan walaupun dalam kondisi ketergantungan. Nah, asal asal hubungan luar negeri atau hubungan apa dalam antar negara berkembang dan negara maju itu tetap dikelola dengan baik. Nah, inilah yang kita maksud pembangunan terintegrasi tadi itu ya. Jadi tidak bisa kita memisahkan atau mengurung diri, tidak bisa. Harus membuka diri, terintegrasi dengan dunia luar. Kenapa? Karena tadi itu bahwa negara berkembang itu memang keniscayaan, dia tergantung pada modal, pada teknologi, pada pasar negara maju. Tapi meskipun ketergantungan semacam itu, pembangunan harus tetap ada, ya. Em, harus tetap ada, tetapi mensyaratkan pembangunan tadi itu dikelola dengan hati-hati supaya tidak terjebak tadi karena mengingat ketergantungan itu. Nah, ketergantungan terintegrasi inilah yang yang bisa dicari jalan tengahnya. Tergantung iya, tetapi dikelola dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Tentu peran negara diharapkan di sana. Menurut Cardoso, negara tidak boleh pasif. Negara harus aktif. Aktif untuk apa? Mengarahkan investasi asing tadi itu untuk memperkuat ekonomi lokal. Contoh Korea Selatan tadi itu, jadi diarahkan harus pada sektor otomotif, sektor ini, sektor itu. Lalu seraya itu sambil melindungi, memproteksi ekonomi dalam negeri. Nah, sektor di dalam negeri agar tidak terganggu oleh investasi asing itu. Lalu memaksa syaratnya memaksa agar ada alih atau transfer teknologi. Nah, kalau dibuat
analogi itu Cardoso itu menginginkan kita bahwa eh, jika negara maju itu dianggap seorang guru, lalu negara berkembang dianggap sebagai murid, ya toh? Maka sebenarnya murid itu bisa belajar dari gurunya, ya. Tetapi harus punya tujuan sendiri si murid ini, bukan sekedar menjadi pengikut mengimitasi selamanya si sang guru itu. Lah kalau muridnya pintar, maka dia akan ya selain menyerap ilmu, dia akan membangun kekuatan sendiri dan lama-lama dia akan bisa mandiri dan bahkan bersaing dengan sang guru. Nah, apa yang telah diajarkan oleh Cardoso itu eh, juga terjadi di kalau di kawasan Asia itu di Bangladesh, ya. Bangladesh itu pernah membuka diri ya terhadap investasi asing di sektor tekstil dan garment. Itu terjadi sekitar tahun 80-an lah. Karena Indonesia saat itu juga mengarah ya kepada booming tekstil itu. Nah, di Bangladesh itu sudah membuka dirinya terhadap investasi di sektor industri eh, khususnya garment ya. Nah, perusahaan asing terutama yang dari Eropa dan Amerika Serikat itu mereka bukan hanya mengirimkan modal tapi mereka juga mendirikan manufaktur. Jadi pabrik-pabrik itu berdiri di Bangladesh. Apa hasilnya? Bangladesh memang menjadi salah satu produsen pakaian terbesar di dunia saat itu. Ekspor tekstilnya itu menjadi tulang punggung saka guru ekonomi negara Bangladesh. Kemudian ada penyerapan tenaga kerja yang besar-besaran, khususnya perempuan ya, tekstil ini diserap ke sektor tekstil itu. Nah, apa hubungannya ini dengan teorinya Cardoso? Bangladesh itu berkembang lewat ketergantungan dengan menerima modal, teknologi, manufaktur tadi itu dan menjadikan Bangladesh itu juga pasar dalam negeri selain pasar ekspor ke luar negeri itu. Nah, tetapi resikonya Bangladesh tidak berjaya. Upah buruh menjadi sangat rendah. Kan ini bukan pabrik Bangladesh, tapi pabrik asing yang diletakkan di Bangladesh. Otomatis si pengelola pabrik, manajemennya itu tidak menginginkan upah itu tinggi untuk mengejar keuntungan komparatif, keunggulan komparatif itu. Nah, upah buruh menjadi sangat rendah. Lalu pabriknya itu bergantung pada permintaan negara maju. Yang ketiga, akhirnya Bangladesh menderita karena apa? Sedikit sekali inovasi teknologi di setempat atau di lokalan Bangladesh itu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasusnya Bangladesh ini? Bahwa Bangladesh memang membuktikan bahwa pembangunan bisa terjadi dalam ketergantungan. Tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, tanpa kehati-hatian, tanpa prudent, maka negara Bangladesh akan tetap menjadi negara yang rentan dan tidak naik kelas dalam rantai produksi global, sebagaimana yang pernah dicapai oleh Korea Selatan. Lalu kita tetap masih di Asia, kita bicara tentang eh, Vietnam ya. Di Vietnam itu melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Brasilia, lalu Korea Selatan, juga Bangladesh. Nah, apa Vietnam itu mengundang investasi asing terutama dari perusahaan-perusahaan yang elektronik ya, elektronik semiconductor gitu ya. Vietnam membuka diri. Silahkan masuk investasi asing. Nah, dari membuka diri pada investasi asing itu yang masuk adalah perusahaan-perusahaan seperti Samsung, Intel, dan LG.
Nah, Samsung bahkan mendirikan pabrik besarnya itu di Vietnam, menjadikan negara Vietnam ini pusat produksi smartphone untuk keperluan ekspor. Hasilnya, apa yang terjadi? Satu, perekonomian Vietnam melesat tumbuh dengan cepat. Kedua, hasilnya adalah banyak lapangan kerja baru itu tercipta. Yang ketiga, infrastruktur teknologi mulai berkembang. Nah, kalau kasusnya Vietnam ini kita kaitkan dengan teorinya Cardoso, ini adalah contoh bagaimana ketergantungan pada perusahaan multinasional yang saya sebut tadi itu, jika dikelola dengan cerdas, maka pemerintah Vietnam memberikan insentif, ya, misalnya dengan pajak rendah, apa itu tax holiday dan seterusnya. Tapi juga mengatur investasi. Jadi pemerintahan Vietnam ini juga ikut mengatur investasi supaya ada transfer keahlian atau transfer teknologi, alih teknologi kepada lokal. Nah, lalu Vietnam juga berusaha membangun kapasitas ya dalam negeri, dalam visi atau jangka panjangnya nanti supaya itu terrealisasikan kelak di masa yang akan datang. Lah, apa yang bisa kita petik dari kasus-kasus tadi itu? Ternyata bahwa ketergantungan itu sebenarnya bukanlah problem. Ketergantungan itu bukanlah masalah. Dengan asumsi jika negara punya strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi nasional mereka. Nah, Cina sekarang misalnya. Di Cina dulu itu sangat bergantung pada investasi asing ya untuk membangun industri manufakturnya. Tetapi apa yang terjadi kemudian pada tahun 2025, hampir semua produk itu adalah made in China di tahun 2025, tahun sekarang ini. Nah, sejak ini diawali bahwa sejak tahun 2015 Cina itu sudah punya slogan jangka panjang itu. Tahun 2015 itu Cina punya visi, punya apa ya, rancangan yang dipanjang untuk jangka panjang dengan membuat program, meluncurkan program tanda kutip Made in China 2025 untuk mengurangi ketergantungan. Nah, slogan atau moto Made in China 2025 itu pada saat tahun 2015 sudah dipancang dalam rangka supaya oleh proses waktu ini itu akan terkurangi ketergantungan terhadap eh, asing itu sehingga betul kelak di tahun 2025 itu hampir semua produk itu made in China. Nah, untuk mengurangi ketergantungan semua itu, apa yang dilakukan? Yakni dengan cara meningkatkan teknologi lokal. Yang kedua, mendorong inovasi dalam negeri. Dan yang ketiga, membuat Cina mandiri di sektor-sektor strategis. Bahkan robotik, lalu electric vehicle, kendaraan listrik, artificial intelligence. Ini sudah dikembangkan oleh Tiongkok. Sehingga hari ini Cina itu benar-benar sebuah negara yang capaiannya sangat menakjubkan. Meskipun awalnya adalah ya itu tadi itu ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi setelah amati, tiru, modifikasi, Cina berkembang melesat karena program yang dicanangkan di tahun 2015 tadi dengan slogannya Made in China 2025 itu betul-betul melalui proses waktu itu akhirnya terrealisasikan. Dan hari ini tahun 2025 kita saksikan bagaimana kendaraan listrik Cina lah pionirnya ya. Bagaimana artificial intelligence Cina berani bersaing dengan Amerika Serikat. Bagaimana dengan
robotik. Cina bersaing dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Nah, kalau dikaitkan dengan teorinya Cardoso, bahwa awalnya Cina menerima ketergantungan itu sebagai jalan pembangunan. Apa daya? Cina menerima ketergantungan sebagai sebuah jalan pembangunan ya. Tapi setelah ekonomi Cina cukup kuat, Cina mengubah arah untuk menjadi lebih independen, menjadi lebih mandiri. Ini persis seperti nasihat atau apa yang disarankan oleh Cardoso bahwa kelola ketergantungan dengan cerdas dan siap beralih ketika saatnya sudah tiba. Nah, pelajaran yang bisa kita petik bahwa ketergantungan itu harus dijadikan langkah sementara, bukan permanen. Ya, supaya kelak ke depan suatu negara tadi itu, negara berkembang yang membangun itu akan bisa menjadi negara yang mandiri, bahkan mampu sejajar dengan negara-negara maju yang tadinya adalah investornya itu. Kenapa seperti itu? Karena dunia ini kan sudah mengglobal ya, bahwa ketergantungan itu ya memang tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari, karena dunia ini sudah global. Tetapi cara negara mengelola ketergantungan itulah yang akan menentukan apakah tetap terjebak, terperangkap sebagai negara penghasil bahan mentah saja, ya, hanya dikuras ekstraktif industrinya, batu baranya, nikelnya, apanya dikuras terus. Itulah yang kita maksud bahwa ini berarti negara ini terjebak selamanya hanya sebagai negara penghasil bahan mentah saja. Atau pilihannya naik kelas menjadi negara industri yang kuat dan mandiri. Apa yang saya sampaikan tentang pemikiran Cardoso itu merupakan tambahan ya, hasanah. Semoga itu akan menambahkan horizon pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.